Oke, gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga selalu sehat dan juga selalu baik-baik aja. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Laras. Hari ini selaku moderator yang akan menemani teman-teman semua di acara webinar yang dipersembahkan oleh Digitalan Accelerator dan juga Bisa AI. Oke teman-teman, hari ini kita membahas salah satu topik yang penting banget buat dipelajarin, dan kita tahu ya bahwa e-commerce sendiri itu sekarang sedang berkembang pesat, lagi ngetren lah ya, katakanlah, dan banyaknya e-commerce ini juga membuat para penjual ini juga banyak yang masuk, sehingga adanya kompetisi itu hal yang wajar. Faktanya di Indonesia sendiri e-commerce itu sudah mencapai nilai yang cukup kompetitif, di mana levelnya udah menengah nyampe ke atas. Nah, hari ini kita bakalan belajar lebih banyak lagi, bakalan sharing juga sama dua speaker kita pastinya, tentang gimana sih kecanggihan teknologi ini bisa membantu e-commerce itu tetap bertahan, di mana kedua speaker kita bakal bicara tentang personalization approach to increase customer satisfaction. Oke, tapi sebelum itu kita mau dengerin dulu sambutan dari Digitalan Accelerator. Kepada Kak Fania atau Kak Haris, dipersilakan. Oke, pertama-tama terima kasih semua sudah hadir di sini. Nama saya Fania, saya co-founder dari Macan Digital Accelerator. Senang sekali rasanya kan pertama kita untuk event Hackathon, dan di sini ada dua pembicara yang sangat keren juga yang bersedia untuk menjadi narasumber acara hari ini. Mungkin topik ini agak berat kali gitu ya, dan kayak mungkin orang-orang yang belum familiar dengan tech industry juga masih kurang bisa memahami dengan topik ini. Tetapi sebenarnya ini nanti kalau misalnya sudah dibicarakan sangat bisa relatable dengan kehidupan sehari-hari juga, dengan apa yang biasa kita gunakan, teknologi yang kita gunakan sehari-hari juga gitu sih. Jadi semoga dari acara ini bisa berguna, bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama teman-teman yang udah join. Kebanyakan kalau aku lihat memang teman-teman yang tertarik di dunia tech gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang mau join event atau perlombaan Hackathon sendiri, sesi ini akan jadi sesi yang sangat mencerahkan teman-teman juga, mungkin untuk bisa kasus-kasus yang diberikan nanti di perlombaan Hackathon. Kalau gitu, saya sudah segitu saja kata sambutannya. Terima kasih sudah bisa hadir di acara webinar ini dan semoga bermanfaat. Terima kasih, saya kembalikan lagi ke Mbak Laras. Oke, terima kasih kepada Kak Fania atas sambutannya. Oke teman-teman, kita tahu ya sekarang tuh teknologi itu lagi berkembang, dan habis itu banyak banget yang teknologi itu juga bisa berpengaruh bagi aspek kehidupan kita untuk lebih baik lagi. Nah, hari ini nanti kita bakal sharing sama dua speaker kita, yaitu Kak Rizky Mahesanur dan juga Kak Pamela Karin, tentang pendekatan personalisasi dari perspektif UI/UX designer. Oke, sebelumnya aku mau kenalin dulu kedua speaker kita yang pastinya expert banget di bidang ini. Yang pertama adalah Kak Rizky Mahesanur. Kak Rizky Mahesanur ini tuh udah lama banget berkecimpung di dunia UI/UX designer, product management itu selama 8 tahun. Dan di 5 terakhir ini, Kak Rizky ini itu fokus pada bagian UI/UX designer, dan udah berpengalaman di beberapa perusahaan seperti 4 kali, Home Credit Indonesia dan Indonesia. Selain itu, pembicara kedua kita, Kak Pamela Karin, juga nggak kalah kerennya, karena beliau itu lulusan dari S2 Ilmu Komputer di Universitas Indonesia. Dan Kak Pamela Karin ini juga udah mendalami UI/UX selama 2 tahun di Bisa AI, dan sekarang menjabat sebagai Director of Operation di Bisa AI Academy. Wah, keren-keren banget ya. Semoga teman-teman hari ini bisa banyak sekali mengambil ilmu dan juga belajar langsung kepada para expertnya. Oke, langsung nggak usah lama-lama. Kita bisa mau mendengarin materi langsung sama Kak Rizky. Sebelumnya aku mau nanya dulu, Kak Rizky, apa dulu ya teman-teman. Halo Kak Rizky, udah. Halo, selamat siang semuanya. Ya, siang Kak. Kak gimana nih Kak kabarnya? Sehat. Alhamdulillah kalau sehat. Ya Kak, ini teman-teman
hari ini mau belajar langsung terkait UX designer dari Kak Rizky. Jadi kepada Kak Rizky, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, sebelumnya terima kasih untuk Laras dan teman-teman sekalian. Oke, perkenalkan nama saya Rizky. Mungkin bisa. Oke. Halo semuanya. Ya, perkenalkan nama saya Rizky. Hari ini mendapatkan kesempatan. Kebetulan kemarin sempat diundang untuk jadi pembicara di webinar ini. Dan kalau gitu aku coba mulai aja kali ya presentasinya sekarang. Ya teman-teman udah bisa lihat sekarang kan? Halo? Udah bisa lihat screen-nya? Sudah Kak, sudah jelas. Oke, kalau gitu aku mulai aja ya. Ya, terima kasih semuanya atas waktunya. Nah, hari ini aku mau bicara tentang personalization approach to increase customer satisfaction dari perspektif UI UX itu sendiri tadi. Jadi sebelumnya kita kenalan dulu kali ya. Nama aku Rizky. Currently sekarang kerja di 4 kali atau Afterpay Indonesia sebagai product design lead. Jadi teman-teman bingung 4 kali itu apa sih? Jadi 4 kali itu semacam berbasis aplikasi, which is produknya kita fokus ke buy now pay later, especially di Indonesia. But somehow kita juga merupakan anak perusahaan dari Afterpay. Nah, Afterpay itu adalah company di Australia yang dia fokusnya juga semacam buy now pay later dan sekarang sudah mulai merambah worldwide. Masalahnya mereka juga udah ada di Amerika, udah ada di Eropa juga, dan untuk di Asia, terutama di Asia Pasifik, mereka baru fokus di Indonesia. Gitu. Sebelumnya pernah kerja di Home Credit dan juga di Busy Indonesia. Nah, teman-teman sekalian, kita langsung mulai masuk ke acaranya, which is tadi personalisasi. Nah, sebelumnya aku mau jelasin dulu nih tentang personalisasi di sini tuh sebenarnya apa sih gitu. Nah, jadi personalisasi itu sebenarnya wide ya. Jadi itu cakupannya sangat luas. Tapi di sini aku mengutip di mana personalisasi itu dilakukan oleh sistem yang di mana dapat mengidentifikasi pengguna tertentu. Jadi user yang menggunakan aplikasi atau website tersebut itu bisa diidentifikasi atau cakupannya juga bisa grup dan hanya menampilkan konten yang pengen mereka lihat. Nah, tuh kayak gimana sih caranya gitu kan? Nah, tapi balik lagi nih, kadang tuh ada personalisasi sama ada customisasi. Tapi itu sesuatu yang mungkin hampir mirip, tapi sebenarnya deskripsinya itu beda. Nah, perbedaannya kalau customization tuh lebih ke arah jadi si pengguna itu tuh membutuhkan suatu aktivitas yang dimana sistem tuh menyediakan opsi bagi penggunanya untuk membuat kontennya dia sendiri. Jadi bisa jadi itu mereka membuat satu form atau misalnya mereka interestnya di mana sih, misalnya kayak pendidikannya mereka ngisi atau misalnya mereka behaviornya itu mereka isi gitu. Nah, untuk aplikasi atau website yang dipersonalisasi dengan memfilter suatu konten, experience, pengalaman atau suatu fungsi sesuai dengan kebutuhan pengguna gitu. Nah, kalau misalnya di sini, jadi personalization itu sebenarnya ada 4 model, ada 4 ya bisa dibilang ada 4 model. Jadi ada 2 kategori task hand sebutnya. Yang pertama itu adalah alerts. Nah, jenis personalization alert itu lebih ke arah penargetan yang meningkatkan pengalaman pelanggan dengan menampilkan informasi yang relevan dan sensitif terhadap waktu. Jadi benar-benar scheduling gitu. Terus yang kedua ada make task easier. Jadi suatu personalization tersebut itu bisa dikategorikan nih berdasarkan
satu hal yang bisa membuat hidup dari si pengguna tersebut tuh lebih mudah dan memang membantu. Jadi nggak hanya mudah tapi benar-benar membantu. Yang gitu. Nah, terus yang ketiga dari sisi big picture itu ada dua juga. Nah, dari sisi big picture tuh ada yang pertama ada cross sell yang dimana biasanya tuh jenis ini tuh lebih ke arah desainer itu melihat lebih ke arah realis, dan kasus ini tuh bisa juga biasanya tuh lebih terkait dengan project-project marketing gitu loh, contohnya kayak ROI seperti itu. Terus yang keempat itu ada enrich, mirip sebenarnya sama cross sell untuk enrich, tapi mereka tuh lebih mengarah dari sisi konten yang lebih memperkaya pengalamannya si pengguna tersebut untuk melengkapi persepsi either merek atau brand gitu secara keseluruhan. Nah, terus apa sih teman-teman yang biasanya harus dilakukan untuk bisa merich dari sisi personalisasi tersebut gitu. Nah, yang pertama ini adalah kalian tuh harus fokus terhadap usernya. Jadi fokus on your target audience. Nah, biasanya gimana sih caranya kita bisa fokus? Pasti yang pertama kita harus define dulu personanya, penggunanya siapa. Dan biasanya pada saat era digital seperti ini ya, yang trennya sangat cepat berubah, biasanya dari sisi UI UX itu kita pertama kan harus fokus. Kenapa? Nah, kadang tuh kita mau membuat satu aplikasi atau kita pengen membuat website, but somehow, terutama di Indonesia ini sendiri, usernya tuh agak unik. Jadi mereka tuh punya segmentasi masing-masing dan punya kategori persona. Di Indonesia ini cukup banyak kategori personanya. Dan di situ kita harus fokus. Kenapa harus kita fokus? Karena memang biar suatu produk yang memang ingin kita buat tersebut tuh bisa achieve goal yang memang kita inginkan gitu. Baik menggunakan lagi kalian dengan aplikasi atau misalnya contoh seperti presentasi pun itu kamu bisa research dulu gitu misalnya, atau misalnya kalian juga bisa bertanya lah terhadap pelanggan atau user yang memang kalian fokuskan. Itu yang pertama. Nah, untuk yang kedua itu ada set goal sama objektifnya. Jadi kalian harus menetapkan sasarannya dan tujuan dari aplikasi ini tuh buat apa sih gitu. Nah, ini tuh buat aku sendiri tuh jadi poin yang sangat penting karena kita juga nggak lost track gitu. Jadi once kita udah set goal sama objektifnya, ketika memang tadi kita sudah ke persona kita melakukan proses research, kita melakukan proses banyak lainnya pada membuat suatu produk tersebut, kita tetap keep on track gitu loh, dikarenakan kita sudah mendefine goal sama objektifnya tersebut. Nah, terkadang di sini juga kamu bisa bekerja sama dengan tim lain, misalnya kamu seorang desainer atau kamu seorang product team, dan ketika memang kamu ngebuat suatu initial product yang ada terkait dengan tim marketing contoh, atau misalnya dengan tim customer service. Nah, kamu bisa melibatkan tim marketing atau tim customer service untuk menetapkan suatu sasaran dan tujuan dari aplikasi yang mau kamu buat itu. Terus yang ketiga itu ada enable your customer. Jadi mencoba untuk melibatkan pelanggan ada. Bagaimana sih caranya? Ya tadi kan aku juga sempat bilang bahwa sebelum kalian membuat satu produk atau desain itu sangat penting untuk melibatkan para pengguna dengan cara kita meresearch gitu. Jadi basically biasanya kita di product team atau di design team kita sudah membuat suatu rangka gitu atau misalnya wireframe. Nah, di saat memang kita mau membuat ini untuk segmentasi persona tertentu, biasanya gimana caranya sih biar kita bisa memastikan bahwa desain atau produk yang udah kita buat nih oke nih, tepat sasaran dan juga layak untuk di-develop.
Kenapa memang harus melakukan research? Karena sekali lagi, ketika memang kita sudah mendapatkan data yang akurat, kita juga lebih comfortable untuk membuat satu fitur tersebut, dan pastinya bisa menghemat waktu dan menghematkan uang juga. Nah, di sini juga kenapa sih aku mention gitu loh, menghemat waktu dan uang, karena ketika kita sudah build product based on research study dan based on data, kita sudah lebih confident membuat produk tersebut, dan based on presentation yang memang based on pengalaman aku ya, itu lebih works gitu. Kenapa lebih works? Karena tadi kita sudah mendefine personanya, sudah mencoba fokus terhadap persona tersebut, kita melibatkan juga mereka untuk membuat satu produk ini dengan melakukan research ke mereka. Dan ketika memang produk ini sudah di-develop dan selesai, nah kita bisa kembali ke mereka lagi untuk menanyakan apakah produk ini sudah fit, apa belum, apakah sudah sesuai dengan needs mereka, kebutuhan mereka, dan apakah memang ada improvement atau tidak, ada penambahan atau tidak, ada kekurangan atau tidak, jadi seperti itu. Nah, ini ada contoh 2 perusahaan yang mereka juga menggunakan data untuk finalize product requirement atau desain mereka. Contoh ada Amazon dan juga Apple di sini. Nah, mereka itu sangat menggunakan data untuk memprioritaskan desain dan experience dari sisi user gitu. Dan mereka sangat tahu untuk ketika memang mereka melibatkan user, itu sangat mempengaruhi dari desainnya, dari produk yang mau di-build, even dari improvement nanti ketika produknya sudah di-build, dan juga bisa, nah itu juga bisa dikonversi, konversi berupa suatu value yang banyak gitu, misalnya jadi berdasarkan user engagement, bisa juga dari sisi revenue company juga akan meningkat seperti itu. Nah, terus bagaimana gitu kan cara meningkatkan kepuasan pelanggan tersebut gitu. Nah, di sini sebenarnya ada, aku kasih contoh simple nih di sini. Nah, jadi sebenarnya ada beberapa kategori personalisasi pada aplikasi. Kadang kalau misalnya kalian pikirkan, kalau misalnya tadi aku sempat nyinggung bahwa personalisasi itu dilakukan oleh sistem, berarti harus ada cukup data dong buat akhirnya mengolah data tersebut untuk kita membuat satu fitur yang bisa berimpact terhadap aplikasi dan menampilkan data-data sesuai dengan user tersebut. But somehow kita kebetulan di 4 kali menggunakan contoh yang sangat simple. Jadi kita belum menggunakan personalisasi pada aplikasi karena itu cukup memakan waktu. Jadi hal yang sangat simpel yang kita lakukan adalah melalui email. Di sini kita melihat history transaction mereka dan kita lihat data behavior mereka. Nah, di situ kita kan bisa sorting by gendernya dia, by kategori mereka beli barang apa. Misalnya kayak aku beli sepatu gitu di 4 kali, dan aku dapat email dari 4 kali, yang isi kontennya tuh ada recommendation sepatu gitu. Contohnya seperti yang ada di halaman ini gitu. Nah, ada lagi contoh yang memang lebih heavy, which is ini diimplement oleh Tokopedia. Contohnya nih, kalau misalnya teman-teman bisa ngelihat di sisi kanan nih kan ada gambar di sini. Nah, itu ada di bagian section bawah itu ada produk ini hadir lagi untukmu. Nah, di mana Tokopedia ini tuh udah ngebuat suatu personalization application dan ini diimplement sama mereka di homepage. Nah, gimana caranya sih? Nah, mereka ini memang udah memiliki data dan akhirnya algoritmanya itu mereka olah sendiri based on history transaction-nya aku di Tokopedia itu sendiri, juga based on search dan juga based on wishlist yang memang udah aku taruh tuh di wishlist di Tokopedia. Jadi di sisi kiri tuh ada produk ini hadir lagi untukmu. Contohnya kayak aku udah pernah wishlist si bottle cage sepeda ini. Somehow produknya habis. Ternyata ketika produknya itu sudah restock, mereka menampilkan data tersebut, produk tersebut yang sudah aku wishlist di homepage. Jadi itu bisa trigger si user tersebut untuk bisa langsung transaksi di Tokopedia.
Dan untuk yang sebelah kanan, dikarenakan aku memang suka search sepeda, jadi udah ada section terlaris untukmu yang dimana di situ ada filter juga langsung ke kategori sepeda. Gitu. Nah, tadi kan aku juga sempat bilang ada personalization, ada customization. Nah, itu kan sebenarnya agak mirip. Nah, ini contohnya adalah diimplement oleh Gojek di sini. Nah, Gojek ini juga mereka mengimplement personalization, but dengan cara customization. Nah, di sini tidak membutuhkan data yang cukup kompleks, tapi kita melibatkan si user tersebut untuk mereka mengkonfigurasi menu yang mereka inginkan. Contoh di sini, aku karena memang suka pakai Gora, GoFood, dan GoSend, aku bikin ini ada di halaman homepageku. Nah, tapi di sini kita juga bisa pilih sendiri nih, entah misalnya kayak kalian lebih sering pakai GoMed, nah bisa dinaikin ke atas gitu, atau GoShopnya bisa dimasukin ke atas, dan akhirnya itu dijadikan primary menu di aplikasi Gojek kalian gitu. Itu contoh dari yang diimplement oleh 4 kali, Tokopedia dan Gojek. Nah, udah gitu, ada contoh lagi nih yang sangat unik. Personalisasi pada film. Nah, mungkin teman-teman udah pernah nonton atau mungkin ada teman-teman yang belum pernah nonton. Jadi ini adalah suatu film di Netflix yang namanya Black Mirror Bandersnatch, di mana kita sebagai user, kita sebagai yang nonton filmnya itu dikasih kemudi lah, kayak kalian tuh bisa gerakin gitu loh. Kalian dikasih option untuk bisa milih gitu. Contoh misalnya di halaman gambar ini tuh ada tiba-tiba film lagi berjalan, terus si bapak ini dia pengen breakfast, terus dia nanya ke anaknya gitu, kamu mau breakfast pakai Frosties atau kamu mau breakfast pakai sugar puff. Nah, di situ ketika kita pilih sugar puff, ceritanya akan berbeda. Dan ketika kita pilih Frosties, ceritanya juga berbeda. Contoh kayak ketika kalian mau breakfast, misalnya kayak kalian dari Blok M mau ke Pondok Indah, dikasih jalan nih, kalian misalnya mau lewat, misalnya kayak kalian dari Bundaran HI ke Pondok Indah, kalian dikasih opsi, kalian bisa lewat Kuningan atau kalian bisa lewat Sudirman. Nah, at the end memang ceritanya bisa jadi berubah di tengah jalan. Gitu. Ini suatu experience yang sangat unik diimplement oleh Netflix. Tuh. Nah, terus sih sebenarnya personalisasi itu penting. Nah, sebenarnya itu balik lagi terhadap bisnis yang kalian lakukan sekarang, atau misalnya kalian lagi kerja di mana. Kadang personalisasi itu tuh penting sekali bagi bisnis yang memang mereka mengutamakan hanya untuk menggunakan si produk tersebut. Dan ini ada beberapa fakta yang memang sudah terjadi ya, based on experience, dan memang ada beberapa dampak besar yang memang sudah didapat gitu. Nah, contoh kayak misalnya 4 kali sudah implement tadi di email, dan kita juga cukup banyak improvement dari sisi desain di aplikasi kita based on research study. Jadi ketika kita fokus, kita mencoba membuat satu desain based on user need tadi, dan akhirnya dapatlah data ini. Contoh kayak kita berhasil untuk meng-increase customer acquisition kita sampai 80% gitu. Kenaikan download rate di Google Play Store dan App Store itu sangat meningkat mulai dari mid 2020 kemarin sampai 2021 ini. Kita juga bisa increase visitor di website kita, jadi banyak orang yang pengen lebih tahu mengenai 4 kali. Terus brand perception kita juga mulai naik dan mulai lebih fokus. Dan juga review, dikarenakan tadi banyak orang yang registrasi, banyak orang yang visit, alhasil banyak orang yang transaksi juga di situ. Dan kita juga sangat-sangat banyak improvement dari sisi customer experience. Jadi banyak informasi yang mereka dapat lebih jelas, banyak kebutuhan yang ternyata mereka butuhkan, kita fasilitasi dengan fitur yang memang gampang mereka raih. Tuh. Terus juga retention pastinya meningkat, karena misalnya kayak mereka sebelumnya pernah transaksi, dikarenakan adanya improvement,
mereka akan ternyata berdasarkan data yang kita dapat mereka melakukan transaksi bisa sampai 2-3 kali untuk satu orangnya gitu. Dan juga marketing juga sangat improve, track di Instagram mereka bisa naik untuk followersnya, terus juga banyak yang ikut promo, terus juga banyak merchant yang on board sama kita, dan pastinya secara desain banyak yang improve, jadi bisa membuat satu aplikasi dan web kita juga lebih terlihat lebih menarik seperti itu. Nah, kebetulan oke. Sekian sih presentasi dari aku. Terima kasih banyak waktunya teman-teman. Dan mungkin aku kembalikan aja nih langsung ke moderator kita, Mbak Clara. Halo Mbak Laras. Halo. Sepertinya ada masalah teknis kali ya untuk Mbak Laras. Mbak Larasnya katanya ke-lock, mungkin bisa dibuka lock-nya sebentar. Sementara aku handle dulu mungkin ya. Terima kasih Mas Rizky untuk pemaparan materinya, sangat insightful. Iya, untuk Q&A mungkin nanti kita handle di belakang aja gitu kali ya. Sekarang bisa ke mungkin ke Bu Pamela dulu gitu. Bu Pamela, halo. Ya, halo. Oke, Bu Pamela, waktu dan tempat silahkan ya Bu ya. Oh ya. Sebentar saya share screen dulu ya. Baik Bu. Oke, sudah terlihat? Sudah Bu, sudah. Oke, jadi hari ini materinya itu lebih ke personalization approach dan customer satisfaction ya. Dan mungkin tadi sudah banyak dibahas sama Mas Rizky. Mungkin saya akan hanya menambahkan aja. Jadi sebelum kita mulai, kita hingga membuat suatu tindakan di mana itu sangat personal bagi customer kitanya. Mungkin ada example-nya di sini. Contohnya ini suatu personalization yang sedikit ekstrim, di mana waktu itu sempat Coca-Cola ini membuat produk dengan nama-nama seperti yang terlihat di gambar ya. Jadi tapi personalization ini sangat direct ya. Maksudnya nggak semua orang itu pasti namanya Rina, Ade, Bayu, Wulan, dan sebagainya. Tapi sebelum membuat produk ini nih pasti ada research-nya terlebih dahulu. Contohnya adalah pasti ini diteliti dulu nih di Indonesia itu nama-nama yang populer itu apa aja, dan nggak mungkin kalau misalnya kita membuat produk di Indonesia dengan menggunakan nama-nama di luar negeri. Dan ada versi, ini kan versi yang kecilnya ya, ada versi yang lebih besarnya, misalkan 1 liter itu digunakan untuk bukan lebih ke individualnya, tapi lebih ke grup, misalkan teman basket, teman futsal, seperti itu. Ini contoh personalization yang sedikit ekstrimnya. Dan ada lagi contoh dari personalization mungkin di kehidupan kita sehari-hari ya. Misalkan teman-teman kalau menggunakan Netflix itu ketika kita nonton suatu film, misalkan sampai selesai nih, besok atau nantinya kalau kita nonton lagi, muncul rekomendasi film-film yang kurang lebih tuh sama seperti film yang kita tonton sebelumnya, dan biasanya muncul rekomendasi di situ, dan kadang tuh ada tombol
icon ya, icon berupa thumbs gitu yang like itu. Di situ ada persentase kira-kira berapakah kira-kira kita menyukai film itu. Misalkan 98% kita bakal suka film rekomendasi ini seperti itu, atau 50% dan sebagainya. Jadi itulah yang disebut dengan personalization di suatu produk ya. Jadi personalization ini lebih ke merekomendasikan kita apa yang kira-kira kita bakal suka, atau merekomendasikan kira-kira kita mau nonton apa seperti itu. Dan misalkan di page-nya itu di Netflix itu misalkan ada bannernya, gambar film yang kita kira-kira bakal suka, terus recommendation. Kita bisa set up juga nih, maksudnya kita mau nonton yang mana nih duluan di Netflix seperti itu, atau watch later. Kita download dulu genrenya, TV show, dan like percentage-nya. Terus yang kedua ada search algoritmnya. Jadi berdasarkan apa yang telah kita cari, apa yang kita telah nonton, apakah tontonan itu kita selesai atau enggak, dan sebagainya. Misalkan kalau kita nggak selesai nih nonton film ini, kemungkinan adalah kita itu nggak suka sama film itu. Jadi sebelum selesai kita udah nggak lanjut nonton, atau bisa jadi kita memang belum selesai nonton film itu. Jadi seperti itu ya, ada kayak algoritmanya. Dan yang ketiga adalah dalam memarketingkan Netflix, contohnya dia ngasih rekomendasi film-film baru, atau misalkan ada episode baru nih di TV serial kesukaan kita. Itulah yang disebut personalization contohnya. Contoh-contoh lainnya seperti misalkan kita menggunakan e-commerce ya. E-commerce itu misalkan kita beli sepatu nih, e-commerce luar misalkan. Terus ukurannya itu kan berbeda, maksudnya ukurannya ada yang size-nya mungkin 6, tapi kita kan tahunya ukurannya mungkin 39 atau 40 seperti itu. Dia akan merekomendasikan ini ukurannya ukuran Amerika atau UK dan sebagainya. Kalau misalnya terkadang juga ada, misalkan kita masuk ke dalam suatu aplikasi mau pakai bahasa apa, jadi menyesuaikan dengan personal seseorang ya. Terus ada lagi misalkan what type of delivery, misalnya di e-commerce juga ada, kamu mau bayar pakai apa misalkan gitu kan, apa mau transfer atau mau lewat ATM atau misalkan COD, itu kan berarti kan ada research-nya terlebih dahulu, dan mereka bisa merekomendasikan kira-kira yang paling murah yang mana seperti itu. Dan what we order last time, misalkan kita menggunakan ojek online untuk memesan makanan. Misalkan kita beli nih burger pada jam sekian siang misalkan gitu. Besokannya kalau kita lihat itu akan muncul rekomendasi your last order, misalkan jam siang-siang gini biasanya kamu makan ini seperti itu. Itu namanya personalization. Okay. Jadi gimana sih cara kerjanya personalization ini? Jadi personalisasi ini harus ada datanya ya. Jadi dia driven by data dan ada algoritmanya. Algoritmanya ini misalkan menggunakan artificial intelligence atau machine learning, dan misalkan jadi di algoritma ini akan membuka path atau jalur-jalur baru yang berhubungan dengan nodes-nodes dari algoritmanya, misalkan seperti itu. Jadi ada beberapa segmentasi di sini, misalkan bisa berdasarkan cuaca, lokasi, atau current or past browsing, atau past research, atau behavior, cart contents, age. Jadi banyak banget ya sebenarnya yang bisa jadi indikatornya atau faktor-faktor yang mempengaruhi personalization suatu produk. Oke, jadi katanya 90% ini bahwa personalization ini significantly contributes to business profitability. Berarti
berpengaruh ya personalization ini terhadap profit dari suatu bisnis. Dan 61% bilang kalau people expect brands to tailor experience based on their preference, berdasarkan preferensi mereka. Oke. Nah, lanjut kita ke customer satisfaction. Jadi gimana kita menilai kalau customer ini puas? Jadi pertama adalah dia akan repeat purchase atau repeat order. Kedua adalah dia akan loyal terhadap produk kita, maksudnya apa kompetitor nih misalkan A sama B, tapi karena dia udah terbiasa dengan produk si A ini, walaupun B ini juga diskon besar-besaran, bagus dan sebagainya, tapi dia udah loyal, udah enak pakai produk dari kita. Seperti itu namanya loyal. Dan yang ketiga adalah kita mendapatkan feedback yang positif. Nah, ini ada beberapa matriks ya dari customer satisfaction. Jadi ada Net Promoter Score. Kalau ini lebih ke menanyakan gimana nih bisnis kita, apa teman-teman mau merekomendasikan bisnis kita ke temannya, seperti itu. Ini mencerminkan dari loyalitas pelanggan kita. Terus skalanya -100 up to 100. Benefitnya adalah customer retention, yaitu melakukan customer yang melakukan pembelian berulang. Jadi kategorinya ada 3 nih. Ada promoter itu yang merekomendasikan ke orang lain, biasanya yang menjawab 9 sampai 10, ada yang pasif, yaitu pelanggan yang menjawab 7 sampai 8. Jadi mereka biasa-biasa aja seperti itu. Kalau nggak positif tapi nggak negatif juga. Ada detractor, dia ini pelanggan menjawab 0 sampai 6 ya. Jadi mereka ini menilai negatif produk kita. Nah, selain itu ada matriks lain, contohnya adalah customer effort score. Ini lebih ke apakah produk kita ini mudah untuk digunakan. Jadi pertanyaannya contohnya seperti di kiri, ada tulisan how easy was it to complete your order online. Apakah butuh effort yang banyak, misalkan ikonnya sedih gitu kan, marah warna merah, atau low effort senang warnanya hijau. Nah, ada lagi selain itu, selain NPS sama CES, ada CSAT. Ini lebih ke apakah kamu puas terhadap produk kita, kepuasan pelanggan. Nah, ini lebih mengecek apakah ada masalah, apakah masalahnya sudah selesai, terus apakah pelanggan itu puas dengan solusi kita. Nah, ini untuk lebih lengkapnya bisa dibaca sendiri nanti. Terus ini contoh-contohnya ya, misalkan yang kiri tadi, how likely are you to recommend our store on a scale from 0 to 10, seperti itu kan. Berarti kan ini menanyakan apakah kamu mau merekomendasikan toko kita, seperti itu. Berarti dia adalah tipenya adalah NPS metric. Nah, ini yang sebelah kanan adalah how satisfied were you with our experience today. Jadi satisfied kan berarti menanya kepuasan, berarti dia adalah CSAT metric. Nah, ada lagi nih pertanyaan, it was easy to find the information I need. Easy ya kata kuncinya, mudah. Berarti dia adalah tadi apa? CES ya berarti. Yang sebelah kanan terakhir adalah satisfaction juga, berarti CSAT. Seperti itu gampangnya membedakan survei-survei yang kita bisa kirim ke pelanggan kita. Nah, caranya buat survei yang efektif tuh gimana? Jadi pertama kita harus set goals kita ya. Tujuannya tuh apa untuk mendapatkan data dari pelanggan itu. Kedua adalah memilih tools yang akan kita gunakan. Jadi banyak ya sekarang, ada SurveyMonkey, ada Google Form dan sebagainya. Terus template-nya kita mau pakai apa? Misalkan apa tadi NPS atau CSAT atau CES dan sebagainya. Dan validate and review question ini paling penting karena apa? Kita harus menanyakan apakah question kita ini udah oke atau belum, seperti itu. Dan mungkin ini tambahan seperti gift atau reward. Kadang kan orang males ya ngisi survei.
Jadi gimana caranya? Mungkin kita kasih gift atau reward seperti itu. Terus call to action di sini maksudnya adalah memanggil untuk melakukan sesuatu. Misalkan kita udah manggil nih, ayo dong isi ini. Harus ada linknya, berarti kan harus ngasih link dari survei tersebut. Nah, terus yang berikutnya adalah target. Target ini jadi kita harus benar-benar apakah dengan target yang kita inginkan. Nah, makanya di survei itu biasanya ada bagian demografinya. Jadi demografinya ini lebih kayak nama kamu siapa, usia kamu berapa, apakah kamu mahasiswa atau kerja, atau tinggal di mana lokasinya, seperti itu. Jadi kita bisa lihat dari demografi ini apakah targetnya udah kena atau belum gitu. Terus kita sendnya ini by apa by email, by WhatsApp, by Telegram dan sebagainya. Dan jangan lupa memberikan kalimat terima kasih ketika datanya dikirim dan dikirim dan datanya udah diterima. Terus collect and calculate your data. Nah, terus yang harus kita avoid apa dalam membuat survei itu? Jangan membuat pertanyaan yang sangat panjang dan boring. Jangan membuat too many question, karena mungkin 5 aja tuh udah males orang, apalagi yang berikutnya pasti udah nggak valid, maksudnya ngisinya udah ngasal seperti itu, dan irrelevant question yang tidak sesuai dengan yang harus nyambung lah gitu. Terus unclear question maksudnya adalah ketika baca orang paham nggak sama pertanyaan kita, seperti itu. Misalkan kayak ada pertanyaan kalau di rating misalkan negative question tapi jawabnya itu malah iya gitu. Harusnya kan dia tuh misalkan dia harusnya jawabnya positif malah jadi jawabnya negatif seperti itu. Nah, ini contoh-contoh lainnya. Nih di dalam suatu survei juga harus dikasih lihat kira-kira kalau mengambil survei ini butuh berapa menit untuk menyelesaikan. Jadi orang bisa estimasi, oh cuma sebentar kok ini, isi aja gitu kan. Terus ada lagi yang sebelah kanan, how was the call quality gitu kan, excellent. Nah, ini juga bagus. Biasanya kita juga terima tuh kalau di WhatsApp kan, misalkan habis nelpon, gimana kualitas suaranya, dikasih bintang di situ kan. Itu juga termasuk survei. Nah, jadi summary-nya adalah awalnya itu pasti ada suatu data. Datanya itu bisa dari suatu produk itu menanyakan ke kita, misalkan di Canva ini untuk siapa? Apakah untuk personal atau perusahaan atau untuk misalkan education dan sebagainya kan. Terus ada lagi bisa juga dari customer journey-nya. Misalkan yang tadi data-data yang dia klik apa, dia lihat apa, dia beli apa, dia selesai atau tidak mengerjakan journey-nya dan sebagainya. Nah, setelah itu semua dijadikanlah diatur melalui algoritma jadilah personalization page kita. Nah, dari personalization page ini kita mau cek customer satisfaction-nya kan, berarti kita harus mengadakan survei. Jadi kita tahu apakah sudah memuaskan, apakah easy to use, apakah loyal terhadap produk kita dan sebagainya, sehingga kita bisa melihat sudah bagus atau tidaknya. Nah, tapi dari semua ini, personalization itu hanyalah salah satu faktor dari customer satisfaction. Jadi sebenarnya banyak faktor lainnya. Misalkan adalah dari kegunaan dari produk itu, atau mungkin dari UI-nya menarik dan sebagainya. Tapi yang paling penting dalam customer satisfaction itu adalah gimana kita mengolah data-data yang kita dapatkan dari produk kita itu menjadi sesuatu yang dapat improve dari produk kita. Nah, seperti itu.
Dan mungkin sedikit iklan ya. Jadi di bisa itu banyak workshop dan webinar yang mengolah data sehingga bisa melihat dan menganalisa apakah customer ini, misalkan kita pernah ngadain workshop data science for customer analytics. Di sini kita bisa tahu nih customer kira-kira dari data yang ada itu dia customer churn atau loyal, atau kira-kira faktor apa aja yang mempengaruhi itu semua. Dan ada lagi misalkan live workshop di data science dengan Excel ini ya. Jadi kita menggunakan Excel dan melihat gimana sih algoritmanya. Jadi apa yang menghubungkan apa sehingga data yang kita gunakan itu dapat mengimprove produk kita seperti itu. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Pamela untuk mapar materinya. Ini untuk Mbak Ras kayaknya masih ada masalah juga, masalah teknis belum juga masalahnya. Terima kasih, sangat insightful Bu Pamela. Kalau begitu tadi kita semua udah mendengarkan kedua pembicara kita pada hari ini, gitu ya. Sekarang kita mungkin move on ke sesi Q&A. Mbak Laras mungkin bisa dites, Mbak? Oh, belum bisa ya. Oke deh, kalau gitu kita move on ke sesi Q&A dulu deh kalau gitu. Nah, ini sebenarnya udah ada 2 pertanyaan dari aku sendiri dan ada dari Theodora gitu ya. Untuk Kak Rizky dulu deh, gitu. Kak Rizky masih di situ, Kak? Iya, masih dong. Oke Kak. Nah, ini sebenarnya pertanyaannya lebih ke arah tadi kan sempat membahas tentang segmen customer di Indonesia yang agak unik dan beragam ya, Kak ya. Betul. Nah, mau lebih tanya kayak gini sih Kak, gimana caranya kita bisa mensegmentasi customer dengan baik gitu? Tadi kan ada bahas tentang user persona dan lain-lain juga gitu ya. Ya. Terus gimana caranya supaya setelah kita segmentasi kita bisa provide mereka dengan personalized products yang mungkin sesuai dengan apa yang mereka mau gitu ya? Gitu Kak mungkin. Oke. Tips and tricksnya pasti oke. Kalau misalnya tadi dari persona ya, kebetulan kalau misalnya kita di 4 kali sendiri, kita pakai agensi untuk kita mencari grup ini ya, grup persona di Indonesia sendiri. Kalau nggak salah tuh ada 8 kategori sendiri untuk persona di Indonesia. Kebetulan kita pakai data dari Nielsen dan kita mencoba nge-grab kita fokus ke 2-3 grup persona itu sendiri di Indonesia. Terus tadi juga Mbak sempat nanya, misalnya kayak kita udah mencoba untuk fokus, terus apakah bener nggak sih persona yang kita grab itu sesuai atau enggak? Pastinya tadi kita harus mencoba untuk validasi produk atau desain yang kita create itu sendiri ke persona tersebut. Kita tanyakan ke mereka initial produk yang memang mau kita build ini seperti apa, respon mereka seperti apa, kita get their feedback. Biasanya kalau aku langsung invite mereka ya, either invite mereka ke kantor atau misalnya kita datang ke mereka, entah ke kantor mereka atau memang kita janjian di coffee shop. But somehow kalau misalnya kondisinya lagi pandemi gini agak sedikit berbeda. Paling yang bisa dilakukan dengan situasi kayak gini, kadang kita melakukan Zoom meeting atau memang terkadang kita juga tetap invite
user atau persona tersebut ke kantor, cuman kuantitinya kita batasi dan tetap memenuhi protokol kesehatan itu. Terus tadi apalagi yang Mbak Fania? Pertanyaan keduanya, sorry. Tadi lebih ke arah gini sih Kak, yang bagaimana caranya kita bisa provide mereka produk yang yang udah personalized gitu. Kan banyak nih traits mereka kan banyak, misalnya si A lebih suka misalnya apa ya, tampilannya yang lebih, ini kita ngomongin UI design kali kayak biar gampang ada konteksnya gitu. Boleh. Misalnya kalau misalnya si A sukanya desain yang lebih fresh and bubbly gitu, yang rame gitu. Terus ada satu lagi si B sukanya tapi desainnya yang kayak apa, yang mungkin lebih professional, simple, formal gitu. Nah terus kayak ya macam lah ya gitu. Nah itu kalau dari kayak gitu Kak, gimana tuh? Kayak kita gimana caranya bisa kasih mereka personalized products gitu kan, kita nggak mungkin bikin semuanya, nggak mungkin make everyone happy gitu kan ya. Betul setuju. Nah paling kalau seperti itu Mbak Fania, kita balik lagi terhadap tadi goals dan objektif kita apa dari suatu produk dan desain ini itu sendiri. Makanya kita pertama itu harus basically kita dari awal tuh bikin desain proses, kita bikin proses dari mana produk berjalan sampai akhirnya produk ini jalan di market dan mendapatkan suatu revenue atau valuasi untuk si company ini. But somehow poin pentingnya itu tadi di goals dan objektif. Once kita pertama sudah nge-set goals dan objektif, otomatis kita kan udah tahu nih tujuannya mau seperti apa. Kita juga punya KPI sendiri, biasanya matrix apa kita dapatkan dari membuat suatu produk dan desain itu. Dan setelah memang sudah kita buat produknya, kita kan tadi validasi ke user tersebut apakah sesuai. Ternyata misalnya kayak kita buat satu produk yang terlalu simple, untuk user yang ternyata tadi suka UI atau desain yang terlalu ramah, mereka kurang suka. Tapi untuk user yang sukanya simple, mereka suka. But somehow balik ini, sebenarnya goals-nya tuh apa sih? Kalau memang misalnya goals-nya lebih ke arah, oke, kita mau nge-grab transaction, biar transaction-nya itu bisa meningkat di bulan ini. Nah, kita lihat lagi tuh datanya. Apakah si user yang simple ini yang akhirnya dia lebih loyal menggunakan aplikasi kita, bisa achieve goal kita tadi nggak gitu. Ternyata dengan adanya desain kita yang simple dan achievement goals kita adalah transaction, biar mereka lebih suka aplikasi kita, biar mereka bisa untuk beli produk di aplikasi kita, dan akhirnya mereka sukses nih mencapai KPI yang udah kita set atau matrix atau goals tadi sendiri yang udah kita set. Tapi ternyata kalau misalnya kita sudah jalanin produknya terus tidak sesuai dengan KPI atau goals yang tadi udah kita set sebelumnya, nah itu adalah waktunya kita untuk membuat satu improvement gitu. Atau bisa jadi user yang ternyata suka UI yang rame tadi nih yang bisa achieve goal kita. Nah, kita mungkin bisa mulai mengarah ke sana. Itulah kenapa mostly startup ini agile ya. Ada perubahan-perubahan yang mungkin bisa cepat sekali gitu loh berubah di sini. Apalagi tahun-tahun sekarang itu banyak banget aplikasi dari sisi desain dan goals mereka cepat banget berubah. Itu karena memang persona itu sendiri, terutama di Indonesia, itu udah mulai nih paham teknologi. Kalau misalnya mungkin dari awal 2010-2012 e-commerce mulai baru bermunculan, di situ kan orang butuh learning di situ. Nah, untuk yang di tahap sekarang mungkin orang udah lebih mature, yang dimana kita bisa kasih desain-desain yang memang lebih atraktif, desain-desain yang lebih personalization tadi, seperti itu sih. Gitu. Oke, Kak Nani sebenarnya nyambung nih Kak, ada pertanyaan dari Anonymous. Dia bertanya, kapan sih Kak kita harus decide kalau kita harus bikin personalized product or effort, dan kapan kita better go with universal or general product untuk minimize effort? Karena kan kalau personalization kan pasti kan butuh effort lebih nih, tadi kan dari Bu Pamela juga udah disebutkan kayak ya butuh survei berulang kali, butuh tiap kali bikin fitur ya bikin survei gitu ya misalnya, pokoknya lebih capek lah gitu. Kayak
ya itu sih Kak, tadi pertanyaannya juga lumayan bagus, gimana cara nentuinnya kita bikin yang personalized dengan kasih effort lebih, dan satu lagi kapan kita go with like ya yang gampang aja gitu, yang kayak everyone should apa ya, yang penting generally semua orang bisa pakai gitu. Oke, nah basically pastinya pertama kali kita buat suatu initial product atau misalnya MVP atau produk rilis pertama fase 1, 2, 3 tuh mostly pastinya kan general. Nah, balik lagi nih, nah perihal personalisasi kan sebenarnya kan kita bisa menggunakan dua metode ya. Metode yang pertama yang seperti tadi Mbak Pamela sampaikan itu kita menggunakan apa namanya user feedback, kita kasih mereka scoring, kita minta mereka mengisi rating misalnya di aplikasi kita, apakah kalian puas atau tidak gitu. Atau misalnya contoh yang sudah dilakukan sama beberapa aplikasi besar seperti Tokopedia misalnya, atau mereka kan sudah menggunakan data mining di sana, mereka sudah membuat apa ya customer behavior di suatu aplikasi yang akhirnya mereka bisa menampilkan data-data personalization itu gitu, menampilkan satu fitur personalization, but somehow it takes time, really takes time gitu. Nah kalau misalnya ditanya kapan sih waktu yang tepat, balik lagi sebenarnya biasanya kita juga ideation itu, tapi kita balik lagi nih, apakah kita cukup yakin bahwa pertama produk kita sudah mature enough atau belum, itu satu. Yang kedua, apakah customer retention kita sudah sesuai dengan target yang memang sudah kita create itu tadi sebelumnya. Terus juga apakah balik lagi kan revenue-nya sudah achieve or not gitu. Nah once tiga hal basic itu mungkin sudah bisa achieve, next step-nya kita bisa mulai melakukan personalization terhadap suatu produk atau aplikasi yang mau kita create. Kenapa? Karena itu tadi sih, pastinya kan kita butuh learning dan kita butuh waktu. Nah, once kita sudah nge-create produk ini, produknya udah jalan, udah cukup mature dan kita udah cukup banyak data, di situ mungkin bisa jadi satu step yang tepat untuk kita memulai membuat suatu produk yang mengarah ke personalisasi itu tadi. Oke, makasih Mas Rizky untuk jawabannya. Opening. Soalnya kadang emang apa untuk menentukan apakah kita udah mampu ke next level atau belum, produknya ready atau belum, itu kan butuh kedewasaan kali ya dan butuh yang cukup. Setidaknya produknya sudah dimengerti, sudah banyak yang pakai, sudah banyak yang pakai, udah banyak yang rating misalnya mereka senang sama aplikasi kita. Terus stepnya kita bisa membuat mereka lebih banyak transaksi, lebih senang dengan produknya dan bisa balik lagi lah gitu dengan produk itu sendiri. Oke, terima kasih banyak Mas Rizky. Kalau gitu ini Mbak Laras, coba Mbak Laras tes sound mungkin udah bisa masuk. Halo. Halo, tes. Wah, ada masalah lagi kayak. Oke, kalau gitu aku lanjut dulu ke pertanyaan berikutnya dari Theodora Stefani. Untuk Kak Pamela, untuk menghindari kemalasan customer survey, apakah setiap survei harus selalu memberikan reward untuk customer? Menarik nih Bu Pamela untuk ini, karena kemarin kebetulan saya belum skripsian juga kan. Waktu itu terus sempat magang masyarakat juga sebelum pandemi ke desa gitu. Terus untuk ibu-ibu itu menjawab survei atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita buat, biasanya kita kasih mereka tuh semacam kayak ya sabun cuci lah atau apapun itu, jadi yang apa reward lah gitu ya. Tapi jatuhnya jadinya kalau nggak ada hadiahnya mereka nggak mau isi gitu. Nah ini mungkin bisa dijelasin kali dari Bu Pamela sendiri, bagaimana sih sampai untuk pemberian reward ini tuh kira-kira pertimbangannya apa aja gitu. Oke. Jadi sebenarnya sih reward itu kan nggak harus ya, tapi kalau misalnya halo Mbak Laras udah masuk itu kayaknya. Coba tes dulu deh Mbak Laras, tes.
Halo. Halo? Nah, iya udah masuk. Oh ya. Oke, silakan kepada Bu Pamela untuk melanjutkan tadi menjawab pertanyaan. Iya. Jadi sebenarnya reward ini nggak harus ya, tapi opsional. Tapi terkadang tuh kalau nggak ada pemicunya tuh orang tuh jadi nggak semangat gitu. Kalau misalnya ada rewardnya kan jadi kesannya wah gue mengisi biar dapat itu misalkan dapat apa e-money atau misalkan dapat voucher dan sebagainya. Tapi kembali lagi sama yang mengisi surveinya ya. Misal kalau yang ngisi surveinya misalkan WhatsApp aja. WhatsApp itu pasti kan ngasih kayak survei yang bintang 5 itu kan. Kalau habis kita telepon, dia akan ngasih survei gimana suaranya bagus atau enggak. Kadang customer yang udah loyal gitu ya, pengen produk yang mereka gunakan itu lebih baik, pasti akan mengisi survei itu. Nah, survei itu juga harus dibuat sesederhana mungkin, misalnya semudah mungkin dan semenarik mungkin ya. Jadi ketika orang melihat itu, mereka tanpa sadar akan mengisi. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya customer itu udah loyal saat suatu produk kita ya, pasti mereka tanpa reward pun akan tetap mengisi survei itu, seperti itu. Tapi kalau misalnya customer yang baru pasti ya susah juga minta tolong isi survei ini dan sebagainya. Tapi salah satu yang memudahkan kita ya mungkin kita kasih ucapan terima kasih seperti itu. Itu sih paling jawabannya. Oke, terima kasih Bu Pamela atas jawaban yang diberikan. Ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan juga dari Marsha Pramita. Ini ditunjukkan untuk Kak Rizky. Marsha nanya terkait tentang metode market research apa yang paling pas untuk dapat informasi customer biar kita bisa over personalization. Oke, terima kasih pertanyaannya. Nah, kalau aku tipikal orang yang lebih suka untuk melakukan metode research dan biasanya kita ketemu langsung ya face to face ke user tersebut gitu atau persona kita. Kenapa? Karena biasanya kita lebih tahu impression, kita lebih tahu ekspresi dari mereka dan biasanya pendekatannya itu lebih ke arah teman ya, lebih ke arah make a friend gitu sama si usernya. Kita juga mencoba membuat suasananya lebih nggak kaku, kita buat suasananya lebih ringan di situ dan juga pastinya pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan juga lebih santai dan lebih fun sih, itu sih Pak. Hai, mau nanya lagi Kak, ini ada pertanyaan terkait tentang, kan itu tadi salah satunya ke customer kan kita harus maksudnya nggak kaku gitu kan Kak. Nah kan sedangkan kayak customer kita kan macam-macam gitu kan Kak. Nah kalau misalnya kita dapat customer yang misalnya orang-orang yang misalnya nggak begitu paham terkait ngisi apa namanya, kan salah satu caranya kan pakai research-nya terkait tentang cara pengisiannya, terus misalnya salah satu aplikasinya itu dipakai sama orang yang misalnya usianya udah lanjut, nah itu cara pendekatannya kayak gimana Kak? Oke, balik lagi dasar hal seperti itu biasanya nih sebelum kita datang ke suatu customer pastinya kan kita harus menyiapkan. Nah biasanya apa aja sih yang disiapkan? Pertama kita harus menyiapkan diri kita itu sendiri. Kita ingin berbicara terhadap siapa, misalnya usernya apakah memang dia kalangan yang seperti apa tipikalnya, atau memang bagaimana cara tutur kata yang harus kita sampaikan ke mereka, apakah mereka tipikal orang bisa menerima kata-kata yang misalnya agak kaku gitu sifatnya, misalnya kayak kita research ke government atau apa, mungkin kata-kata yang kita pakai lebih kaku, atau misalnya anak muda
kita bisa lebih santai, atau misalnya tadi yang lebih berumur kita lebih sopan gitu untuk untuk menanyakan suatu halnya. Terus kalau misalnya ternyata pada saat research tidak sesuai dikarenakan tidak relate dengan visi misi, nah biasanya untuk meminimalis hal tersebut di saat awal pada saat kita mau invite mereka, kita kasih tahu dulu nih agendanya seperti apa, goals-nya apa, terus sesinya biasanya berapa lama, itu paling penting sih gitu. Terus pada saat awal kita ketemu mereka juga sebelum perkenalan kita ingatkan lagi mengenai apa sih sebenarnya yang mau kita lakukan hari ini, kenapa orang tersebut kita undang atau kita datang ke mereka, dan apa yang kita harapkan untuk result dari pertemuan hari ini gitu sih. Jadi lebih ke arah kita aware sebelumnya, kita prepare, ya kita bikin preparation yang lebih baik lah gitu. Oke, terima kasih ke Kak Rizky tadi atas jawabannya. Sama terakhir aku mau nanya ke Bu Pamela terkait bidang apa aja sih Bu yang butuh personalisasi gitu. Pendekatan personalisasi itu bidang apa aja yang biasanya butuh hal tersebut? Hampir semua ya, kalau semua bidang. Contohnya kan di e-commerce itu kan pakai personalization, di perfilman pakai personalization, terus di education juga personalization, terus di sosial media juga pakai personalization. Contohnya seperti Instagram itu kan kadang ada yang untuk bisnis, ada untuk personal, atau misalkan komunikasi, misalkan di WhatsApp, misalkan dia ada kayak mau night or day view kan, yang gelap dan terangnya kan Instagram sama WhatsApp udah ada kan. Terus misalkan di education, misalnya di Bisai Academy aja, itu juga ada personalisasinya. Dan misalkan kalau di education itu dia belajar apa, misalkan gitu kan, kita rekomendasiin lagi pelajaran yang kira-kira dia akan tertarik. Misalkan dia suka belajar tentang AI, berarti kita rekomendasiin nanti algoritmanya ke machine learning atau ke deep learning. Jadi hampir semua bidang sih, tergantung sama kebutuhan dari produk itu. Apakah kita perlu personalisasinya atau tidak. Oke, terima kasih Bu Pamela atas jawabannya. Berarti emang personalisasi itu salah satu hal yang penting dan hampir semua sektor itu membutuhkan pendekatan personalisasi pastinya. Oke, sebelum kita menutup juga acara ini, aku juga mau kasih tahu ke kalian karena nanti masih ada sedikit penjelasan tentang salah satu event di mana kalian bisa terus improve skill kalian. Nanti eventnya itu namanya Tekaten gitu. Tapi nanti karena sekarang sebelum kita menutup, aku mau minta kepada Kak Rizky sama Bu Pamela tentunya untuk memberikan sedikit closing statement terkait tentang webinar kita pada hari ini. Yang pertama kepada Kak Rizky, dipersilakan. Oke, terima kasih Mbak Laras. Oke, jadi conclusion untuk hari ini sebenarnya gimana caranya untuk kalian membuat satu personalization application or products itu lebih ke arah tadi sih, kalian harus ngedefine prosesnya, which is yang pertama harus kalian set dulu personanya seperti apa, and kalian trying to fokus terhadap persona tersebut. Yang kedua, kalian set goals objektifnya, dan pastinya kalian mencoba untuk melibatkan customer tersebut. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk menanyakan feedback ke user, karena balik lagi kita kan ngebuat suatu produk digital ini kan untuk memfasilitasi pain point dari customer kita, which is kita membuat satu produk solusi gitu kan. Nah, pastinya ketika kita sudah membuat solusi tersebut, kita balik lagi ke mereka untuk menanyakan feedback, apakah solusi ini sudah sesuai atau belum,
Once memang belum, kita melakukan improvement, but memang kalau misalnya sudah sesuai, kita tetap melakukan improvement untuk kita bisa membuat produk jauh lebih baik lagi, gitu sih. Oke, terima kasih kepada Kak Rizky. Selanjutnya untuk Bu Pamela, silakan memberikan pesan-pesan atau closing statement terkait hal tersebut. Kepada Bu Pamela, dipersilakan. Oke, jadi intinya dalam webinar ini adalah ada beberapa poin utama ya yang perlu diperhatikan adalah pertama research, kedua adalah kita perlu data, ketiga adalah algoritma, dan keempat adalah feedback. Dan semoga acara hari ini dapat membawa manfaat kepada teman-teman dan peserta yang hadir hari ini, dan terima kasih Mbak Laras dan Mbak Fania, dan semoga acara Tekatonnya sukses. Terima kasih. Ya, halo. Terdengar, Mbak, terdengar. Oke, paling itu Mbak Laras, tadi kayaknya keputus ya. Iya Mbak, keputus. Iya. Oh ya, terima kasih kepada Bu Pamela atas closing statement-nya. Ya, sama-sama. Oh ya, dan selanjutnya kita mau dengerin dulu nih sedikit terkait event Tekaton, dan ini bakal dijelasin langsung sama Kak Fani. Kepada Kak Fania, dipersilakan. Oke, terima kasih Mbak Laras. Pertama-tama mau terima kasih juga untuk Kak Rizky, Bu Pamela untuk waktunya. Senang sekali bisa mendengarkan dari orang-orang yang saya berpengalaman di bidang ini gitu ya. Tentunya pasti aku juga belajar banyak. Nah sekarang aku mungkin mau share screen, tapi untuk sekarang aku masih agak bingung nih. Untuk share screen-nya sendiri, aku udah take presenter, habis itu kira-kira harus share ya screen. Oke, maaf, udah bisa. Oke, udah kelihatan ke screen-nya? Ya, sudah Kak. Udah. Oke, kalau gitu. Nah, sebenarnya acara hari ini adalah pre-event untuk perlombaan yang akan diadakan sebentar lagi, yaitu Tekathon. Jadi ini perlombaan untuk teman-teman yang tertarik untuk menjadi product developers atau kerja di startup atau tech industry gitu ya. Di sini teman-teman bakal bisa berkolaborasi dengan lainnya gitu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di tech industry gitu. Nah, ini makanya topik utamanya adalah solving challenges in the e-commerce setting. Jadi untuk tahun ini yang pertama kali banget perdana kita di e-commerce. Karena tech industry itu kan banyak sekali ya industrinya. Kali ini kita di e-commerce. Nah, ini untuk Digital Accelerator. Sebenarnya Digital Accelerator adalah platform di bawah Match and Work yang kita fokusnya adalah untuk mengembangkan talenta-talenta digital di Indonesia. Di sini ada dua nilai yang kita anut dan kita mau capai goalsnya. Yang pertama adalah SDG number 4 and SDG number 8. Ada quality education sama decent work dan economic growth. Karena kita percaya bahwa dengannya program-program yang diadakan gitu oleh Match and Work Digital Accelerator, dan mungkin di sini juga ada bisa AI yang membuat beberapa course juga online, kita bisa memberikan pendidikan yang berkualitas dan juga pada akhirnya nanti banyak mencetak talenta digital yang bagus supaya mereka bisa bekerja, memiliki pekerjaan yang layak dan juga mendukung perkembangan ekonomi di Indonesia. Oke, jadi tadi sudah seperti yang disebutkan sebelumnya, aim kita adalah seperti ini, untuk meningkatkan skill digital tenaga kerja di Indonesia. Overview-nya sendiri, sebenarnya kita Tekathon ini akan will be delivered in full English gitu. Kenapa English? Karena zaman sekarang memang kalau kerja di e-commerce dan lain-lainnya ya pasti tidak akan jauh-jauh dari
professional language, business language-nya adalah bahasa Inggris itu. Jadi teman-teman diharapkan di sini juga bisa melatih. Nggak perlu yang jago-jago banget, tapi seenggaknya di sini untuk platform men-challenge diri sendiri, melatih bahasa Inggris yang baik atau yang seenggaknya digunakan di tempat kerja sehari-hari gitu. Nah di sini kita lebih ke arah creating software or hardware prototype. Jadi lebih ke arah prototype doang sih, bukan yang kayak benar-benar bukan coding challenge gitu. Memang kita fokusnya adalah solving casesnya dari sisi bisnis, dari sisi produk, sisi UI UX, project manajemen saat mengerjakan case tersebut dan solusinya sendiri gitu yang dinilai. Nah prototype ini adalah supaya lebih mudah untuk menggambarkan dan memperlihatkan kepada kita kalau sih yang ditawarkan teman-teman itu bisa diimplementasikan dan ada bentuknya gitu. Nah di sini ada 4 topik sebenarnya yang kita mau bawa. Yang pertama adalah yang topik hari ini gitu ya, personalization approach to increase customer satisfaction. Gimana caranya, nanti ada kasusnya juga untuk setiap subtema ini ada kasusnya, dan di setiap kasus ini nanti akan diberikan real case problem gitu ya. Ntar teman-teman harus menyelesaikan masalahnya terkait dengan personalization. Jadi tadi berharap dari webinar ini teman-teman juga udah mulai kebayang gitu kira-kira apa sih yang bakal dipecahkan nanti